Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladisa Safa Mauri, NIM 19060100, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SME. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori klasik Adam Smith. Pemikiran-pemikiran tentang ekonomi sudah sangat berkembang pada abad ke-15 saat terjadi revolusi pertanian di Eropa. Akan tetapi, pengakuan terhadap ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu tersendiri baru diberikan pada abad ke-18 setelah tokoh Adam Smith muncul dalam pencaturan ekonomi. Adam Smith pada tahun 1729 sampai 1790 merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Hakikat manusia serakah. Kenyataan bahwa manusia pada hakikatnya memiliki sifat serakah sudah dikenal oleh pemikir-pemikir pada masa Yunani kuno, terutama oleh Plato. Pemikiran yang sama dilontarkan oleh Bernard de Mandeville pada tahun 1670 sampai 1733 dalam bukunya yang telah menjadi klasik yang berjudul The Fable of the Beast tahun 1714. Smith, seperti halnya Mandeville, juga percaya bahwa pada hakikatnya manusia rakus, egoistis, selalu ingin mementingkan diri sendiri. Walaupun asumsi mereka tentang hakikat manusia sama, konklusi mereka berbeda seperti bumi dan langit. Mandeville menganggap sifat rakus manusia yang selalu lebih mementingkan diri sendiri ini akan memberi dampak sosial ekonomi negatif bagi masyarakat. Untuk menghindari dampak negatif ini, Mandeville menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Sebaliknya, Smith tidak anti dengan sifat egoistis manusia, walau malahan menganggap sifat ini akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Smith berpendapat bahwa sikap egoistis manusia ini tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang ada persaingan bebas. Menurut penjelasan Smith ini, setiap orang yang menginginkan laba dalam jangka panjang, artinya orang ini adalah serakah, tidak akan pernah menaikkan harga di atas tingkat harga pasar. Secara sederhana, dalam The Wealth of Nations, Smith menjelaskan, if a pin manufacturer tried to charge more than his competitors, they would take away his trade. If a workman asked for more than the going wage, he would not be able to find work. If a landlord sought to exact a rent cheaper than another with land of the same quality, he would get no tenants. Jadi, jika seorang penjual peniti mencoba menetapkan harga lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pesaing-pesaingnya, demikian kata Smith, bisnisnya pasti akan hancur. Mengapa? Hal itu disebabkan orang tidak mau lagi membeli peniti padanya dan berpindah pada pesaingnya. Begitu juga buruh yang menetapkan upah lebih tinggi dari upah pasar dan akan sulit memperoleh pekerjaan. Selanjutnya, tuan tanah yang menetapkan sewa lebih tinggi untuk kesuburan tanah yang sama tidak akan menemukan penggarap. Selanjutnya yaitu mekanisme pasar bebas. Smith sangat mendukung moto laissez-faire, laissez-passer yang menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin dalam perekonomian. Paham ini, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, berawal dari pendapat Francis Quesnay dari aliran fisiokrat, mempertegas apa yang pernah disimpulkan oleh
kaum fisiokrat tersebut. Smith menghendaki agar pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan mengatur perekonomian. Biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah. Nanti akan ada suatu tangan tak kentara yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan. Jika banyak campur tangan pemerintah, menurut Smith, pasar justru akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan dan ketidakseimbangan. Secara singkat, walaupun tiap orang mengerjakan sesuatu didasarkan kepada kepentingan pribadi, tetapi hasilnya bisa selaras dengan tujuan masyarakat. Dampak aktivitas setiap individu dalam mengejar kepentingan masing-masing terhadap kemajuan masyarakat justru lebih baik dibanding dengan tiap orang berusaha memajukan masyarakat. C. Teori nilai atau value theory. Menurut Smith, barang mempunyai dua nilai. Pertama, nilai guna, dan kedua, nilai tukar. Nilai tukar atau harga suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Bagaimana menentukan jumlah tenaga kerja yang dicurahkan untuk menghasilkan suatu barang? Smith menyatakan untuk mengukur tenaga labor yang dicurahkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa tidak bisa hanya diukur dari jam atau hari kerja saja. Hal itu karena keterampilan setiap orang tidak sama. Untuk itu ia menggunakan harga labor sebagai alat ukur, yaitu upah yang diterima dalam menghasilkan barang tersebut. Tingkat upah sekaligus menentukan perbedaan tingkat keterampilan labor. Kalau A menerima upah Rp10.000 dan B menerima upah Rp5.000 per hari, hal ini mencerminkan bahwa keterampilan atau skill si A lebih baik daripada keterampilan atau skill si B. Perbedaan tenaga kerja yang dicurahkan dalam menghasilkan barang digunakan Smith untuk mematok harga. Misalnya, jika dalam waktu 2 jam, seseorang rata-rata bisa menangkap seekor berang-berang, dan dalam waktu yang sama bisa menangkap 2 ekor rusa, harga berang-berang harus 2 kali lipat dari harga rusa. Harga seperti ini disebut Smith sebagai harga alami atau natural price. Pada zaman modern ini disebut juga sebagai harga keseimbangan jangka panjang. Selanjutnya, teori pembagian kerja. Dalam tulisan-tulisannya, Smith cukup banyak memberikan perhatian pada produktivitas tenaga kerja. Dari hasil pengamatannya yang cukup mendalam, Smith mengambil kesimpulan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian kerja atau disebut dengan division of labor. Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi. Orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Adanya spesialisasi berarti setiap orang tidak perlu menghasilkan setiap barang yang dibutuhkan secara sendiri-sendiri, akan tetapi hanya menghasilkan satu jenis barang saja. Kelebihan barang atas kebutuhan sendiri itu dipertukarkan atau diperdagangkan di pasar. Selanjutnya yaitu teori akumulasi kapital. Setiap orang berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan kesejahteraan bisa diperoleh dengan meningkatkan laba. Bagaimana cara terbaik untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya? Smith menjelaskan cara terbaik itu ialah dengan melakukan investasi, yaitu membeli mesin-mesin dan peralatan. Dengan mesin-mesin dan peralatan yang canggih, maka produktivitas labor akan semakin meningkat. Peningkatan produktivitas labor ini berarti peningkatan produksi perusahaan. Jika semua perusahaan melakukan hal yang sama, output nasional yang juga berarti kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Smith menganggap pentingnya arti akumulasi kapital bagi pembangunan ekonomi. Maka sistem ekonomi yang dianut sesuai dengan pemikiran Smith selain sering disebut sebagai sistem liberal, juga sering disebut sebagai sistem ekonomi kapitalisme.
karena sangat menekankan arti akumulasi kapital dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya, pengaruh pandangan Adam Smith. Pengaruh pandangan dan pemikiran Adam Smith sangat luas. Dapat dikatakan bahwa hampir semua pembahasan di bidang ekonomi dikaitkan dengan pandangan Smith. Yang menjadikan dirinya termasyhur bukanlah keorisinilan pandangannya. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran ekonomi yang dilontarkan Smith banyak diambil dari pemikir terdahulu. Bahkan karena pandangannya tidak ada yang baru, pemikiran Smith ini diejek sebagai klasik. Sebagai contoh, individualisme dan materialisme bukanlah murni ajaran Smith. Jika ditelusuri ke belakang, paham individualisme sebelumnya berasal dari paham hedonisme yang sudah dikembangkan oleh pemikir-pemikir ekonomi dari masa Yunani kuno. Paham hedonisme dirumuskan pertama kali oleh pemikir Yunani kuno Aristippus yang disempurnakan oleh Epicurus. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar terbukti menikmati tingkat pertumbuhan yang tinggi. Sementara itu, negara-negara yang mengabaikan kekuatan mekanisme pasar dan dalam mengalokasikan sumber daya dan mendistribusikan barang dan jasa tertatih-tatih melaksanakan pembangunan. Kemudian timbullah yang terakhir yaitu Adam Smith atau Nabi Muhammad. Di muka sudah dijelaskan betapa besar jasa seorang Smith dalam bidang ekonomi. Kita tidak akan memungkiri hal tersebut. Akan tetapi, kebanyakan textbook ekonomi yang ditulis oleh orang-orang Barat memberi penghargaan terlalu tinggi terhadap pemikir-pemikir Barat seperti Adam Smith. Sebaliknya, kurang memberi tempat bagi jasa pemikir-pemikir dari Timur, terutama dari dunia Islam. Sebagai contoh, dalam ide mekanisme pasar, hampir semua buku teks ekonomi yang ada mengatakan bahwa ide ini merupakan sumbangan dari pemikiran Adam Smith. Padahal kalau ditelusuri dari sejarah, jauh sebelum Adam Smith lahir, Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu menganjurkan kepada umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan menghindari sistem penetapan harga atau disebut dengan tasmir oleh otoritas negara kalau tidak terlalu diperlukan. Islam menganjurkan agar harga berbagai macam barang dan jasa harus diberikan pada mekanisme pasar sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam ajaran Islam, pemerintah tidak dibenarkan memihak kepada pembeli dengan mematok harga yang lebih rendah atau memihak kepada penjual dengan mematok harga yang lebih tinggi. Walaupun Islam telah menganjurkan penggunaan mekanisme pasar, jauh sebelum Adam Smith menulis The Wealth of Nations pada tahun 1776, perlu diketahui bahwa ada kalanya pemerintah juga boleh menggunakan kebijakan penetapan harga dalam kondisi-kondisi khusus, terutama jika kebijakan itu dipandang lebih adil. Sekianlah video pembahasan saya kali ini. Jika salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.